Malam itu, udara di kamar begitu berat. Hujan mengetuk lembut jendela, sementara aroma dupa Arab memenuhi ruangan. Aku duduk di sisi ranjang besar itu, menatap pria yang kini sah menjadi suamiku, Syaikh Kamal. Tatapannya dalam, seolah menyimpan rahasia masa lalu yang tak bisa kugapai. Jantungku berdebar pelan, antara rasa takut dan tak percaya, bahwa demi 200 juta rupiah, aku kini menjadi bagian dari hidupnya. Dan sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh misteri dan emosi ini. Hari itu terasa begitu panjang. Langit tampak redup meski matahari masih bertahan di atas kepala. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang dirias begitu sempurna, seolah aku adalah pengantin paling bahagia di dunia. Namun di balik riasan tebal dan senyum tipis yang kupaksakan, hatiku bergetar antara takut, cemas, dan hampa. Gaun putih yang menempel di tubuhku terasa dingin, seperti kain yang membalut jasad yang telah kehilangan kehidupan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini demi kebaikan keluarga, demi 200 juta rupiah yang akan menyelamatkan kami dari jurang hutang dan kemiskinan. Tapi semakin aku berusaha, semakin kuat pula perasaan bersalah menghantam dadaku. Ketika musik pernikahan mulai terdengar, langkahku terasa berat. Aku berjalan di antara tamu-tamu yang tersenyum, namun pandangan mereka seolah menembus semua rahasia yang berusaha kusembunyikan. Di ujung ruangan berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berjanggut rapi, berkulit sawo matang dengan sorot mata yang sulit kubaca. Dialah pria Arab itu, Syaikh Kamal, yang kini resmi menjadi suamiku. Dalam hati aku mencoba berdoa, memohon pada Allah agar memberiku kekuatan menjalani semua ini. Tapi entah mengapa, doaku terasa terhenti di tenggorokan, tak mampu keluar dengan tulus. Setelah acara usai, semua orang tampak bahagia. Ibu memelukku dengan mata berkaca-kaca. Ayah menepuk pundakku seolah mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun aku tahu, dalam hati mereka pun tersimpan rasa iba dan bersalah. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha menutupi kenyataan bahwa malam ini, aku akan tidur dengan seseorang yang baru kukenal seminggu lalu. Uang itu akan segera dikirim setelah malam pertama selesai. Begitu kata perantara yang mengatur semua ini. Kalimat itu berputar di kepalaku seperti mantra yang menakutkan, membuat perutku terasa mual setiap kali mengingatnya. Mobil pengantin melaju pelan menuju rumah besar milik Syaikh Kamal di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar tampak megah, penuh lampu dan kemewahan. Namun begitu aku melangkah masuk, udara di dalamnya terasa dingin dan asing. Tidak ada kehangatan, tidak ada suara kehidupan, hanya dinding-dinding tinggi yang memantulkan gema langkahku sendiri. Di ruang tamu, potret keluarga dan kaligrafi Arab terpajang rapi, namun semuanya terasa seperti museum, indah tapi mati. Aku disambut pelayan yang berbicara lembut, lalu diarahkan menuju kamar di lantai atas. Kamar itu begitu luas dan mewah, namun justru membuatku merasa kecil dan kesepian. Di tengah ruangan berdiri sebuah ranjang besar dengan tirai putih menjuntai lembut. Aroma dupa Arab menguar di udara, menenangkan sekaligus menyesakkan dada. Aku berdiri di depan jendela besar, memandangi langit malam yang mulai menelan senja. Dalam hati aku bertanya, apakah keputusan ini akan membawaku pada awal kehidupan baru, atau justru menjadi awal dari kehancuranku sendiri? Tapi semua sudah terlambat. Aku tak lagi punya pilihan selain menjalani apa yang sudah kutandatangani. Ketika pintu kamar itu terbuka, langkah kaki berat terdengar mendekat. Syaikh Kamal masuk tanpa suara, mengenakan pakaian longgar khas Timur Tengah, aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Aku menunduk, menahan napas, mencoba menjaga jarak sejauh mungkin. Ia hanya menatapku dalam diam, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur, mengamati wajahku seolah membaca isi pikiranku. Waktu berjalan begitu lambat malam itu. Setiap detik seperti menusuk kulit, membuatku semakin sadar betapa asingnya dunia yang kini kujalani. Aku ingin menangis, tapi air mataku enggan keluar. Mungkin karena hatiku sudah terlalu kering oleh rasa takut dan penyesalan. Di dalam diri,
Aku berperang dengan pikiran sendiri. Ada bagian kecil dalam diriku yang berkata bahwa mungkin pria ini tak seburuk yang kubayangkan. Tapi bagian lainnya menjerit, menolak kenyataan bahwa tubuhku kini dimiliki oleh seseorang yang tidak kucintai. Aku hanya manusia biasa yang terjebak dalam permainan takdir, antara kemiskinan dan kehormatan yang kian kabur batasnya. Jam dinding berdetak pelan. Suara jarum jam itu menjadi satu-satunya teman yang menemaniku menunggu sesuatu yang bahkan tak ingin kuhadapi. Aku menatap pantulan wajahku di cermin besar di depan ranjang. Wajah itu tampak asing, seperti bukan diriku sendiri. Mataku sembab, bibirku kaku, dan seluruh tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Aku merasa seolah berada di ambang jurang yang dalam, dan sekali aku melangkah, aku mungkin tak akan bisa kembali. Udara malam itu begitu berat, membuat napasku terasa sesak. Syekh Kamal akhirnya berdiri, melangkah pelan ke arahku. Aku memejamkan mata, menunggu apapun yang akan terjadi. Namun saat ia berhenti tepat di hadapanku, yang kulakukan hanya menahan air mata yang nyaris jatuh. Tidak ada kata, tidak ada isyarat, hanya keheningan yang menyelimuti kami. Dalam keheningan itulah aku menyadari, mungkin inilah awal dari penyesalan yang akan membekas seumur hidupku. Malam terus berjalan, menelan waktu tanpa belas kasihan. Lampu kamar dibiarkan redup, menciptakan bayangan panjang di dinding yang membuatku semakin gelisah. Aku tahu malam itu belum berakhir. Dan entah mengapa, di dalam hati kecilku, aku berbisik lirih pada diri sendiri, bahwa setelah malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu sunyi, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Suara angin dari ventilasi menggema di dinding kamar, menciptakan suasana yang dingin dan mencekam. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi lantai marmer yang berkilau memantulkan cahaya lampu redup. Di dadaku ada kegelisahan yang sulit dijelaskan, campuran antara takut, malu, dan rasa tidak siap. Aku tahu apa yang seharusnya terjadi malam itu, namun hatiku memberontak. Tubuhku kaku, seperti tak lagi menjadi milikku sendiri. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikiran, tapi rasa sesak itu tak kunjung pergi. Syekh Kamal masih berdiri tak jauh dariku, menatap dengan mata yang sulit diterjemahkan. Tidak ada amarah, tidak ada gairah berlebihan, hanya tatapan dalam yang entah mengandung iba atau keinginan. Ia melangkah perlahan, dan setiap langkahnya terdengar begitu berat di telingaku. Jarak antara kami semakin dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfum khas Timur Tengah yang pekat dan menyelimuti ruangan. Aku menunduk, tak berani menatapnya. Dalam hati aku berdoa, memohon agar malam ini cepat berlalu tanpa membuatku hancur. Tapi waktu justru berjalan semakin lambat, seolah ingin mempermainkan setiap detik penderitaanku. Ketika jarak kami tinggal sejengkal, aku merasakan hawa tubuhnya yang hangat. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh bahuku dengan lembut. Namun sentuhan itu terasa seperti bara api di kulitku. Aku menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena campuran antara ketakutan dan rasa bersalah. Aku tahu dia tidak bermaksud kasar, tapi setiap sentuhannya mengingatkanku bahwa aku telah menjual sesuatu yang seharusnya tak ternilai. Aku menatap lantai, menghindari segala bentuk tatapan yang bisa membuatku goyah. Di dalam hati aku berteriak, tapi suaraku tak pernah keluar. Suasana kamar berubah semakin sunyi, hanya ada napas kami berdua yang beradu dalam keheningan. Aku menatap cermin di depan tempat tidur, dan pantulan kami tampak seperti dua manusia asing yang terjebak dalam kesepakatan yang keliru. Ia kemudian duduk di tepi ranjang, menatapku lama, seolah mencoba memahami apa yang kurasakan. Aku merasa semakin tak nyaman. Perasaan malu dan bersalah bercampur dengan keinginan untuk lari sejauh mungkin dari kenyataan. Namun kakiku seolah tertanam di lantai, tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Di dalam pikiranku, terlintas wajah ibu dan ayah. Mereka pasti berpikir aku sedang bahagia malam ini, memulai hidup baru bersama seorang suami kaya yang mampu mengangkat derajat keluarga. Mereka tidak tahu bahwa anak perempuan mereka tengah berjuang menahan air mata, duduk dalam kebisuan, menatap bayangan diri yang mulai retak. Aku ingin pulang,
tapi tidak tahu kemana. Aku ingin menjerit, tapi suaraku terkunci di dalam dada. Yang tersisa hanya hening, panjang, dan menyakitkan. Syekh Kamal akhirnya berdiri lagi, berjalan ke arah jendela, membuka tirai, dan memandang keluar. Dari balik kaca tampak lampu-lampu kota yang berkilau, seperti bintang yang jatuh di bumi. Aku menatap punggungnya, dan entah mengapa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku melihatnya bukan lagi sebagai sosok asing, tapi sebagai manusia yang mungkin juga terluka. Tatapan matanya saat menoleh ke arahku tampak redup, seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Saat itulah aku sadar bahwa mungkin aku bukan satu-satunya yang merasa kehilangan malam ini. Ia menatapku sekali lagi, lama, seolah mencari sesuatu yang hilang dari dirinya sendiri. Aku menahan napas, mencoba membaca makna dari tatapan itu. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi udara di antara kami terasa berat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku bisa merasakan kesepiannya, seolah seluruh kemewahan di rumah ini tak mampu menutupi kehampaan dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa takut, tapi juga iba. Rasa itu datang perlahan, menembus dinding kebencian yang kubangun sejak awal. Namun rasa iba itu justru membuatku semakin bingung. Aku mulai bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar hanya tentang uang, atau ada hal lain yang lebih rumit di baliknya. Tubuhku masih kaku, tapi pikiranku mulai melayang, mengingat alasan kenapa aku menerima pernikahan ini. Uang 200 juta rupiah, itu saja alasannya. Tapi kini, di tengah malam yang sunyi ini, angka itu terasa tak berarti. Tidak ada jumlah uang yang cukup untuk membeli kedamaian. Tidak ada janji yang bisa menebus rasa kehilangan yang kini memenuhi seluruh diriku. Ketika ia akhirnya berbalik dan melangkah perlahan mendekat, aku kembali menahan napas. Kali ini tidak ada rasa takut seperti sebelumnya, hanya kekosongan yang mendalam. Ia berhenti tepat di hadapanku, menatap wajahku tanpa bicara. Aku bisa merasakan kehangatan napasnya yang begitu dekat. Namun dalam keheningan itu, tidak ada yang terjadi. Hanya tatapan panjang yang entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada sentuhan apapun. Aku tahu malam itu belum selesai, tapi bagian dari diriku sudah mulai patah, sedikit demi sedikit, tenggelam dalam penyesalan yang tak lagi bisa diperbaiki. Lampu kamar tetap redup. Waktu terus berjalan. Dan di antara dua jiwa yang sama-sama kesepian, malam pertama itu menjadi awal dari kisah yang tak akan pernah kulupakan. Bukan karena keindahannya, melainkan karena luka yang perlahan tumbuh dari dalam, diam-diam, tanpa suara. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menyelinap melalui celah tirai. Namun aku tidak merasakan hangatnya sama sekali. Tubuhku masih terbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit kamar yang tinggi dan dingin. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang panjang, dan meski matahari telah terbit, bayangan itu belum juga pergi. Aku bangkit perlahan, memeluk lutut, berusaha menenangkan hati yang berdebar tanpa arah. Tidak ada suara dari sisi lain ranjang, hanya sisa aroma parfum Arab yang samar di udara. Aku menatap tempat itu lama, kosong, seolah mencoba mencari makna di balik keheningan yang tersisa. Kepalaku berat, bukan karena lelah, melainkan karena pikiranku yang kacau. Aku mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, tapi semuanya terasa kabur. Malam itu tidak seperti yang kubayangkan, tidak ada kekerasan, tapi juga tidak ada kelembutan yang berarti. Hanya hening, panjang, dan dingin. Syekh Kamal tidak memaksaku, namun tatapannya menembus terlalu dalam, membuatku merasa telanjang tanpa disentuh. Aku merasa seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang lebih gelap dari kesepiannya sendiri. Dan entah mengapa, aku mulai ingin tahu apa itu. Aku berdiri, melangkah ke arah cermin, menatap wajahku yang tampak asing. Riasan semalam sudah memudar, menyisakan mata sembab dan bibir pucat. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Di bawah mata, lingkar hitam tampak jelas, hasil dari malam tanpa tidur dan pikiran yang tak berhenti berputar. Aku mengambil air wudhu, mencoba menenangkan diri dengan sholat, berharap Allah memberikan sedikit ketenangan di hati ini. Namun setiap kali aku menundukkan kepala, bayangan wajah pria itu selalu muncul,
menatapku dengan mata yang tak bisa kulupakan. Setelah berpakaian, aku turun ke lantai bawah. Rumah besar itu terasa kosong. Hanya terdengar suara langkah kakiku yang menggema. Di ruang makan sudah tersedia sarapan lengkap. Namun selera makanku hilang. Aku duduk diam, menatap piring di depanku tanpa menyentuhnya. Saat itulah, suara langkah pelan terdengar dari arah tangga. Aku menoleh, dan melihat Syaif Kamal turun dengan langkah tenang, mengenakan pakaian putih bersih. Ia tampak berbeda di siang hari. Wajahnya lembut tapi penuh rahasia. Aku menunduk, tidak berani menatapnya lama. Namun aku tahu ia memperhatikanku dari kejauhan. Ia duduk di ujung meja, diam, tanpa banyak gerak. Udara di ruangan itu terasa tegang meski tidak ada satu kata pun yang terucap. Aku berusaha fokus pada makanan, tapi setiap kali aku mengangkat sendok, tanganku bergetar. Ada perasaan aneh di dada, seperti rasa ingin tahu yang bercampur dengan takut. Aku bisa merasakan bahwa ada beban besar di balik tatapan matanya yang tenang. Sesuatu yang belum ku ketahui, tapi perlahan menarikku masuk ke dalam pusaran misteri yang tak kuinginkan. Beberapa hari berlalu, dan perlahan aku mulai mengenal rutinitas di rumah itu. Syaikh Kamal jarang berbicara, lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Kadang aku mendengar suaranya membaca kitab dalam bahasa Arab yang lembut. Kadang hanya keheningan yang menyelimuti seluruh rumah. Anehnya, semakin aku memperhatikannya, semakin aku merasa bahwa di balik sikap dinginnya, ada luka yang belum sembuh. Ia sering menatap keluar jendela lama sekali, seolah sedang menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Tatapan itu membuatku penasaran dan gelisah di saat yang sama. Suatu sore, aku memberanikan diri masuk ke ruang baca tempat ia sering menghabiskan waktu. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu dan buku-buku tua. Di meja kerjanya, aku melihat bingkai foto yang ditutup kain beludru hitam. Entah kenapa, tanganku tergerak untuk membukanya. Saat kain itu tersingkap, aku terpaku. Di dalam bingkai itu ada foto seorang wanita muda berkulit putih dengan mata yang lembut, mengenakan gaun sederhana. Di sampingnya berdiri Syaif Kamal, lebih muda beberapa tahun, dengan senyum yang jarang kulihat darinya. Hati kecilku langsung merasa sesak. Aku menutup kembali foto itu, tapi rasa penasaran tidak bisa kuhentikan. Siapakah wanita itu? Apakah ia istrinya dulu? Apakah ia masih hidup atau sudah tiada? Aku keluar dari ruangan itu dengan dada berdebar, mencoba menenangkan diri, tapi rasa ingin tahu itu semakin membesar. Sejak malam itu, setiap kali aku menatap Syaikh Kamal, aku selalu melihat bayangan wanita dalam foto itu berdiri di antara kami. Seolah dia masih ada, menghantui setiap langkahku di rumah ini. Waktu terus berjalan, tapi hubungan kami tetap terasa aneh. Ia tidak pernah menyentuhku lagi, namun selalu memastikan aku baik-baik saja. Ia memberi segalanya, kecuali satu hal, kedekatan. Setiap kali aku berusaha bicara, ia hanya menjawab singkat, lalu pergi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku mulai merasa bahwa rumah besar ini bukan tempat tinggal, melainkan penjara yang dipenuhi kenangan yang bukan milikku. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering terjaga sambil memandangi bayangan bulan di jendela, berpikir tentang nasibku sendiri. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah sebenarnya aku menikahi seorang pria, atau aku menjadi pengganti bagi seseorang yang sudah tiada. Setiap kali bayangan wajahnya muncul di benakku, aku semakin yakin bahwa rahasia di balik tatapannya bukan sekadar kesepian, tapi kehilangan yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa kehilangan itu perlahan menyeretku ikut masuk ke dalamnya. Hari-hariku berlalu dalam kesunyian yang sama. Rumah besar itu seolah memiliki nyawanya sendiri, berdetak pelan di balik dinding marmer dan lampu gantung yang dingin. Setiap langkahku menimbulkan gema yang panjang, membuatku merasa seolah selalu diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mulai hafal setiap sudut ruangan, setiap aroma kayu tua dan dupa Arab yang selalu menyala menjelang senja. Tapi di antara keindahan dan kemewahan itu, ada sesuatu yang ganjil, seperti bisikan halus yang berputar di udara. Kadang aku merasa seseorang memperhatikanku dari kejauhan, padahal hanya aku dan pelayan yang tersisa di rumah itu.
Malam demi malam, rasa gelisah itu semakin kuat. Ada suara langkah lembut di lorong, meski semua pintu sudah terkunci. Terkadang terdengar suara kain bergesekan, seperti seseorang berjalan mengenakan gaun panjang. Aku berusaha mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hayalanku. Tapi setiap kali aku melewati ruang baca tempat foto wanita itu disimpan, bulu kuduku selalu berdiri. Udara di ruangan itu lebih dingin dibanding tempat lain, seolah menyimpan kenangan yang tak mau dilupakan. Aku tahu aku tidak seharusnya kembali ke sana, tapi rasa penasaran selalu mendorongku. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, aku kembali membuka pintu ruang baca itu. Lampu kecil di sudut ruangan berkelip lemah, dan suara petir menggema dari kejauhan. Aku melangkah pelan ke arah meja, tempat bingkai foto itu masih berdiri. Kain hitam yang menutupinya kini tidak rapi, seperti baru saja disentuh seseorang. Dengan tangan bergetar, aku menyingkapnya lagi. Foto itu masih sama, wanita muda dengan senyum lembut, berdiri di samping Syekh Kamal yang jauh lebih muda. Tapi kali ini, ada hal yang berbeda. Di pojok bingkai terlihat setitik noda air, seperti bekas tetesan yang belum lama kering. Aku menatapnya lama, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari hingga punggung. Aku buru-buru menutup foto itu dan melangkah mundur. Namun langkahku terhenti ketika dari sudut mata, aku menangkap bayangan samar di cermin besar di dinding. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Cermin itu hanya memantulkan bayanganku sendiri, tampak pucat dan gemetar. Namun saat aku menatap lebih lama, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir tak mampu bernapas. Di belakang bayangan diriku, berdiri siluet seorang wanita bergaun putih. Wajahnya kabur, namun rambut panjangnya terlihat jelas menjuntai hingga bahu. Aku menutup mata sejenak, berharap itu hanya pantulan lampu. Tapi ketika kubuka lagi, bayangan itu sudah menghilang. Aku berlari keluar dari ruangan itu. Jantungku berdetak keras. Tubuhku menggigil meski udara di luar ruangan terasa hangat. Saat sampai di kamar, aku menutup pintu rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa yang kulihat hanyalah halusinasi akibat lelah dan ketakutan. Namun sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan wanita itu muncul lagi, berdiri di tepi ranjang, diam, hanya menatapku. Aku bangun dengan peluh dingin, memeluk bantal erat-erat, berdoa dalam hati agar Allah melindungiku dari apapun yang tengah menghantui rumah ini. Keesokan paginya, aku mendapati Syekh Kamal duduk di taman belakang, menatap kolam air mancur yang tenang. Aku berdiri jauh, memperhatikannya tanpa ia sadari. Wajahnya terlihat letih, matanya sayu seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Saat itu aku yakin, ia pun merasakan hal yang sama denganku. Ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan. Tapi aku juga tahu, ia terlalu tertutup untuk berbagi cerita. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Hanya tatapan yang bisa kutukar dengannya. Singkat namun penuh makna yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering merasakan kehadiran yang tak terlihat itu. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka sendiri. Bau bunga melati muncul di udara setiap tengah malam. Dan suara langkah ringan di tangga terdengar meski semua pelayan sudah tidur. Aku mulai takut keluar kamar setelah matahari terbenam. Namun rasa penasaran masih menguasai pikiranku. Siapa sebenarnya wanita dalam foto itu? Dan kenapa bayangannya terus muncul? Seolah tidak ingin aku berada di rumah ini? Suatu pagi, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di meja rias kamar tempatku tidur, ada setangkai bunga mawar putih yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Bahkan pelayan rumah pun bersumpah tidak masuk ke kamarku semalam. Aku memegang bunga itu perlahan, mencium aromanya yang lembut namun menusuk hati. Di kelopak bunganya yang halus, ada setetes air, seperti embun atau air mata. Aku tak tahu pasti, tapi entah kenapa, bunga itu membuatku merinding. Sejak saat itu, aku mulai mengerti bahwa rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga jiwa yang belum pergi. Aku mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi semakin aku berdoa,
Semakin kuat rasa kehadiran itu di sekelilingku. Aku mulai merasa bahwa wanita dalam foto itu bukan hanya bagian dari masa lalu Syekh Kamal. Ia masih di sini. Masih tinggal di antara kami. Dan setiap kali aku memejamkan mata di malam hari, aku bisa merasakan tatapannya, dingin, tajam, dan penuh amarah yang tak terucapkan. Hari itu langit tampak suram sejak pagi. Awan hitam menggantung berat di atas rumah besar itu, seolah ikut menyimpan rahasia yang sama kelamnya dengan isi hatiku. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap taman yang basah oleh embun, sementara angin membawa aroma melati yang semakin hari semakin sering tercium tanpa asal. Hidungku mengenal wangi itu, lembut namun menusuk, aroma yang selalu muncul setiap kali aku mulai merasa tenang. Seakan ada yang ingin memastikan aku tak pernah benar-benar damai di tempat ini. Syekh Kamal mulai jarang terlihat sejak beberapa hari terakhir. Ia lebih banyak mengurung diri di ruang baca, tempat yang kini paling kuhindari. Setiap kali aku lewat di depan pintunya, udara di sekitarku berubah. Rasanya seperti ada kabut tipis yang menekan dada, membuat napasku terasa berat. Tapi hari itu, entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruangan itu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk sekali lagi, lebih pelan, hingga akhirnya terdengar suara berat namun tenang dari dalam, mempersilakanku masuk. Begitu aku melangkah ke dalam, aroma buku dan kayu tua langsung menyergap. Syekh Kamal duduk di kursinya, menatap ke arah jendela dengan mata kosong. Di mejanya, foto yang dulu kutemukan sudah tidak tertutup kain hitam lagi. Kini bingkainya dibiarkan terbuka, menghadap tepat ke arah tempat ia duduk. Tatapannya terhenti pada foto itu, lama sekali, hingga aku ragu untuk memanggilnya. Namun tanpa menoleh, ia berbicara pelan, suaranya dalam dan serak, seperti seseorang yang menahan luka bertahun-tahun. Ia berkata bahwa wanita di foto itu adalah istrinya dulu, bernama Laila. Aku berdiri membisu, menunggu ia melanjutkan. Syekh Kamal menghela napas panjang, lalu bercerita bahwa Laila meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di jalan menuju bandara. Malam itu, mereka sempat bertengkar hebat sebelum Laila pergi. Ia menyesal karena kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah amarah, bukan cinta. Ia mencoba menyusul ke rumah sakit, tapi Laila meninggal sebelum sempat bertemu dengannya. Sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Ia mengaku, setiap kali malam datang, ia masih mendengar langkah lembut Laila di koridor rumah ini. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Aku mendengarkan dalam diam, tanpa berani menatap langsung wajahnya. Aku tahu kini bahwa apa yang menghantuiku bukan hanya bayangan, tapi sisa cinta yang tidak pernah selesai. Rasa sesak di dadaku semakin kuat. Tiba-tiba aku menyadari, rumah ini adalah makam kenangan. Dan aku, entah kenapa, telah menjadi bagian dari kesedihan yang tak pernah terkubur dengan benar. Syekh Kamal menatapku perlahan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Matanya terlihat lelah, tapi di balik sorot itu ada sesuatu yang lembut. Ia berkata bahwa aku mirip dengan Laila, terutama cara menatap dan langkah kakiku yang pelan. Aku terpaku, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Semua yang selama ini kualami, tatapan aneh, keheningan panjang, bahkan cara ia memperlakukanku, semuanya mulai masuk akal. Aku bukanlah dirinya yang ia cintai, tapi bayangan dari seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berbeda. Aku tidak lagi takut pada rumah ini, tapi juga tidak bisa merasa nyaman. Setiap kali aku melewati cermin, aku melihat diriku sendiri tapi seolah ada sosok lain yang berdiri di belakang. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri, bertanya mengapa aku masih di sini, mengapa aku tidak pergi meninggalkan semua ini. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahanku, sebuah rasa iba dan keterikatan yang tumbuh tanpa kusadari. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara isak pelan dari ruang bawah. Suara itu seperti tangisan yang tertahan, lirih namun jelas. Aku turun perlahan, melewati tangga kayu yang berderit di setiap langkah. Suara itu membawaku menuju ruang baca, tempat Syekh Kamal biasanya duduk sendiri. Saat aku sampai di depan pintu,
Aku melihat cahaya redup dari dalam. Aku membuka pintu sedikit, dan di sana kulihat ia duduk di lantai, memeluk bingkai foto itu sambil menangis diam-diam. Pemandangan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun yang pernah kualami. Tangisan seorang pria yang kehilangan segalanya. Tangisan yang tak diizinkan dunia untuk terdengar. Aku berdiri di ambang pintu, ingin mendekat, tapi langkahku terhenti. Di antara aku dan dirinya, ada sesuatu yang tak terlihat, bayangan lembut yang berdiri di sisinya, seolah mengelus bahunya dengan kasih sayang yang tak lagi berasal dari dunia ini. Aku menutup pintu perlahan tanpa suara, lalu berjalan kembali ke kamar dengan dada yang bergetar. Malam itu aku tidak menangis, tapi hatiku terasa seolah ikut hancur bersama kesedihan yang bukan milikku. Aku mulai sadar bahwa cinta yang belum selesai bisa menjadi arwah yang hidup di antara napas manusia. Dan aku, entah bagaimana, kini ikut terseret dalam kisah cinta yang seharusnya sudah berakhir 5 tahun lalu. Pagi berikutnya, Syekh Kamal bersikap seperti biasa, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi sesuatu dalam dirinya tampak berbeda, lebih tenang, lebih pasrah, seakan tangisan semalam adalah pelepasan. Aku menatapnya diam-diam, dan dalam hati berbisik, mungkin inilah saatnya aku juga mulai mencari jalanku keluar dari bayangan masa lalunya. Tapi aku tahu, untuk bisa pergi, aku harus menghadapi sesuatu yang lebih gelap terlebih dahulu, sesuatu yang masih menunggu di balik kesunyian rumah ini. Hujan turun deras malam itu. Suaranya seperti bisikan panjang dari langit yang tidak ingin berhenti. Aku duduk di tepi jendela kamarku, menatap kilatan petir yang sesekali menerangi halaman. Semua terasa begitu sunyi meski gemuruh menggema di luar. Di dada, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara kehilangan, lega, dan kerinduan yang tak tahu kepada siapa harus ditujukan. Rumah ini, yang dulu terasa menakutkan, kini hanya tampak seperti tempat yang lelah menyimpan kenangan. Tiba-tiba lampu padam. Gelap menelan seluruh ruangan. Aku hanya bisa melihat kilatan petir dari luar yang menyinari bayangan perabot di sekitarku. Jantungku berdetak pelan namun berat. Di tengah kesunyian itu, samar-samar ku dengar langkah pelan dari arah koridor. Bukan langkah terburu-buru, tapi langkah yang tenang dan berirama. Seperti seseorang yang mengenal setiap sudut rumah ini dengan baik. Aku mencoba berdiri, namun tubuhku terasa berat, seolah udara di ruangan itu menahan pergerakanku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas, menunggu suara ketukan, tapi tidak ada. Hanya keheningan yang menekan. Aku memberanikan diri mendekat dan membuka pintu perlahan. Di luar, hanya ada gelap dan suara hujan di kejauhan. Namun di lantai kulihat jejak kaki basah, mengarah ke tangga bawah. Tanpa berpikir panjang, aku mengikutinya. Jantungku berdebar keras. Tapi entah mengapa langkahku tetap mantap. Aku ingin tahu siapa atau apa yang memanggilku malam itu. Jejak itu berhenti di ruang baca. Aku membuka pintunya, dan cahaya kilat menerangi ruangan sesaat. Di sana, di tengah lantai, kulihat sosok wanita berdiri menghadap jendela. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian putih yang lembut menempel di tubuhnya yang basah oleh hujan. Punggungnya kurus namun anggun. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi entah kenapa aku tahu, dia bukan manusia. Tubuhku gemetar, tapi aku tak berbalik. Sosok itu menoleh perlahan. Dalam sekejap, aku melihat wajah yang pernah kulihat di bingkai foto, Laila. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa ya, untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan kisah menarik berikutnya.